Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, Budi Ari sekalipun sudah tidak lagi menjabat Menkominfo ya teman-teman, ikut terseret dengan ditangkapnya oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital ya, dulu Menkominfo ya teman-teman. Nah, Budi Ari ini turut terseret bahkan masih dibahas oleh anggota DPR karena ya teman-teman masih dianggap tanggung jawab daripada Budi Ari. Keras sekali di sini kritik daripada para anggota DPR. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Ngomong-ngomong bandar-bandar tuh ada nggak ya? Apa? Semua udah tahu orang-orangnya cuma 5 orang paling. Hah? Di Indonesia dia ngatur cuma 5 orang. Wow. Udah ketahuan. Udahlah. Makanya saya udah bilang berhentilah. Kasihan dong rakyat. Ya udah 5 itu aja disasar aja, disikat aja kan? Yang penegak hukum lah kalau itu. Bukan urusan Kominfo ya. Urusan Kominfo. Kominfo kan pokoknya mencegah. Kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Kemudian judol. Apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak. Dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi dan usulkan. Saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya sampaikan selamat Pak, sudah terpilih, diberikan amanah menjadi Menteri Koperasi UMKM, Menteri Koperasi Pak, begitu. Kalau dulu Bapak terpilih di periode sebelumnya, rakyat banyak berbisik-bisik, Pak Budi Ari jadi menteri. Nggak kaget kita karena orang dekatnya Pak Presiden Jokowi waktu itu Pak ya. Tapi sekarang Bapak terpilih menjadi Menteri Koperasi, ini adalah bukti Bapak orang yang bisa kerja, kan begitu. Nah, artinya Presiden Jokowi bukan karena kedekatan Bapak dengan Presiden Jokowi, tapi karena memang Pak Budi Ari memang punya kapasitas untuk menjadi pembantu Presiden di periode ini Pak, begitu. Nah, Pak kalau baca soal ramai-ramai Apple tadi, ada ini apa namanya komentar netizen yang menarik Pak. Yaitu soal, wah Pak Mufti, kita ini bukan hanya dilecehkan oleh Apple, ada orang bangsa kita yang melecehkan kita sendiri Pak, yaitu Fufu Fafa katanya mereka Pak. Nah, mohon maaf Pak Menteri kan pernah di Komdigi Pak ya. Kami ingin tanyakan Pak, agar ini simbol bangsa ini tidak dilecehkan terus-terusan sama netizen kita Pak. Saya kan juga nggak terima Pak, ini orang simbol bangsa kita ini dilecehkan oleh netizen. Maka kami ingin tanya kepada Pak Menteri, yang katanya Fufu Fafa itu sebenarnya bukan yang dituduhkan oleh netizen ini Pak. Nah maka sebagai bentuk pengabdian Bapak kepada negara, agar kegalauan rakyat ini bisa kemudian tidak terus-terusan terjadi, kami ingin diungkap di tempat ini sebenarnya yang Bapak sampaikan Fufu Fafa itu bukan si yang dituduhkan oleh netizen tadi, sebenarnya siapa Pak? Agar ini biar segera selesai, agar para pemimpin bangsa ini bisa fokus bekerja sesuai dengan tupoksinya Pak. Nah terus kemudian yang terakhir soal judol Pak. Soal judol masih terkait dengan tadi pinjol Pak, yang saya sampaikan bahwa pinjol ini lingkaran setan dengan judol Pak. Yang ternyata setelah usut punya usut, ternyata banyak sekali orang yang terjerat yang mereka bergerak di bisnis judol ini ternyata orang-orang terdekat Pak Budi Ari begitu Pak, di Kementerian Komdigi di periode sebelumnya. Nah maka ini mohon diklarifikasi di tempat ini Pak, karena sampean tahu bahwa judol ini dampaknya luar biasa Pak, bukan hanya merusak hubungan berbangsa, tapi bagaimana rakyat kita ini sekarang sudah kehilangan jiwa kemanusiaannya Pak, orang yang terjerat judol ini Pak, yang mereka bahkan membunuh istrinya, kemudian menjual anaknya, bunuh diri dan sebagainya. Nah maka harapan kami hal ini bisa diselesaikan untuk bagaimana mengklarifikasi itu, yang kemudian kita bisa fokus untuk bagaimana Kementerian Koperasi ke depan bisa lebih baik. Saya tadi pagi saya conference call dengan pegiat media sosial namanya Roy Sakti dan Mr. Bird. Mungkin teman-teman Kominfo sudah tahu siapa Mr. Bird. Kenapa saya bilang sudah tahu? Karena Mr. Bird dipanggil Kominfo tanggal 12 Agustus 2024. Mr. Bird di situ menyatakan bahwa situs yang diblokir oleh Kemenkominfo pada waktu itu bukan situs judi online, tapi situs WordPress.
dan dipanggil, disuruh membuktikan dan dibuktikan di Kominfo, bertemu dengan Pak Bima dan Pak Bintang. Lalu dia juga menemukan problem serius di Kominfo pada waktu itu, di mana dia bisa membobol website Kominfo dalam waktu 30 detik dan menggunakan semua nama dari pejabat Kominfo untuk melakukan apapun itu, termasuk untuk memesan hotel, untuk email ke siapapun. Jadi itu sampai detik hari ini sudah disampaikan dan ditunjukkan dan belum diperbaiki. Sampai hari ini belum diperbaiki. Nah, ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius karena ini Kominfo ya. Jadi kita berharap sekali bahwa ke depan Kominfo bisa memperbaiki diri. Merasa bersyukur juga kasus ini terungkap sekarang, Bu Menteri. Coba kalau setahun dari sekarang ini barusan terungkap, mungkin Bu Menteri kita yang kena bully ini. Karena ternyata di dalam ini susah untuk saya bilang Kemenkominfo ya, karena pada waktu itu Kemenkominfo, susah saya mengatakan bahwa ini Kemenkominfo melakukan pembiaran, karena menurut saya ini bukan pembiaran, ini Kemenkominfo menjadi pelaku. Maka dari itu hari ini tadi disebutkan Dirjen Aptika sudah hadir, maka ya itu ya teman-teman, walaupun Budi Ari bukan lagi menjadi Menteri Menkominfo, tapi sudah menjadi Menteri Koperasi, tetapi dianggap apa yang terjadi hari ini, maraknya judi online, bahkan terseretnya oknum pegawai yang terlibat kasus judi online, itu menggambarkan ya teman-teman bahwa di internal sendiri pun judi online ini bersarang. Harusnya sebuah kementerian yang memberantas malah bersarang di sana oknum ya teman-teman, dan masih dianggap dosanya Budi Ari ya teman-teman. Makanya teman-teman tadi dengar sendiri bagaimana Rieke Diah Pitaloka bilang ada orang karena faktor orang dalam. Ini sebenarnya kan mau menggambarkan gak kompeten sebenarnya Budi Ari di sana, cuman karena faktor orang dalam ya teman-teman. Lalu tadi juga menurut saya ada sebuah pujian, tapi sebenarnya itu sindiran bagaimana ya Pak Budi Ari bisa kerja terbukti bukan hanya karena orang dekat Pak Jokowi dulu, tapi periode Prabowo pun masih dipakai lagi. Sebenarnya ini menurut saya sindiran lah ya, bukan pujian kalau saya menafsirnya ya teman-teman. Nggak tahu kalau sebenarnya memang ditujukan untuk memuji, tapi buat saya sih itu sindiran saja ya teman-teman. Dan kita bisa lihat bagaimana judi online ini sudah menghancurkan banyak orang, dan tadi disinggung juga, tetapi Budi Ari di awal video juga kita simak lepas tangan, padahal pimpinannya adalah, yaitu presiden, adalah orang paling berkuasa di negara ini, tetapi dia hanya berkata yaitu urusan penegak hukum. Menurut saya ini sebuah sikap yang tidak tidak koordinatif, tidak punya spirit untuk memberantas itu. Pertanyaannya kenapa? Kan gitu. Nah, teman-teman dengar sendiri tadi di awal video, yaitu tugas penegak hukum, padahal harusnya dia berkoordinasi karena dia bukan hanya pembantu presiden, tapi dia dekat dengan presiden, dipilih karena ketua projo ya teman-teman. Harusnya dia gak boleh bilang ya itu urusan penegak hukum. Dia harusnya menjadi katalisator ya, menjadi penghubung, menjadi jembatan. Dia harus datang ke presiden, jelaskan kondisinya agar Pak Presiden yang menekan penegak hukum kalau memang itu penegak hukum tersendatnya kasus ini seperti yang diungkapkan Budi Ari. Jadi saya pikir itu ya teman-teman yang saya bisa analisa. Coba tulis analisa teman-teman di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.